Adik yang soli-soliha, ayah dan bunda masih mendengarkan Kids Faganza. Masya Allah, adik-adik, ayah dan juga bunda masih semangat ya di Kids Faganza pagi hari ini. Karena pagi hari ini masih ada Kak Vivi nih yang temani adik-adik sampai tanda waktu 9 pagi. Nah adik-adik, tadi ayah bunda sudah belajar bersama ya dengan Bunda Marta, founder dari My Homey Plus for Special Needs dan juga My Homey Daycare tentang mengasuh bersama peran orang tua, daycare dan juga lingkungan. Sekarang adik-adik nih yang belajar bersama. Tadi Kak Vivi udah kasih tahu temanya apa ya kisah pagi hari ini. Tapi sebelum itu adik-adik, Kak Vivi emang spesial nih ya sepertinya ya. Kak Anissa dan juga boneka Loli memilih tema ini karena besok nih adik-adik, sekarang kan tanggal 21 Desember. Besok 22 Desember kita bersama-sama memperingati Hari Ibu. Jadi kita belajar yuk dari sosok seorang ibu yang luar biasa kuat, yang penuh dengan keimanan, yaitu Hansa binti Amru. Ia dikenal sebagai ibu yang menyemangati anak-anaknya untuk berani, untuk sabar dan cinta kepada Allah. Dan kita tahu ya adik-adik, ibu ini kan biasanya hatinya lembut ya. Tapi si Hansa ini, ibu Hansa ini, dia juga punya keteguhan yang bikin kita akan kagum nantinya. Dan nanti kita akan langsung dengarkan kisahnya ya adik-adik ya. Bagaimana Hansa binti Amru ini sebagai ibu yang penyemangat hati adik-adik. Gimana ya caranya Bunda Hansa menyemangati anak-anaknya dan apa pesan-pesan beliau yang mungkin bisa kita tiru adik-adik. Nah lengkapnya kita langsung tanya aja ya bareng Kak Anissa dan juga Loli yang sudah hadir di studio Suara Muslim. Nah adik-adik yang kangen sama Loli karena Loli udah lama banget nggak nemenin kita di Kids Faganza. Adik-adik bisa tonton YouTube-nya ya di YouTube Suara Muslim TV. Kita sapa yuk, ada Loli dan juga Kak Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teman-teman. Wah Masya Allah, Loli saking semangatnya buka mulutnya lebar banget sampai mic-nya mau kemakan tadi. Jangan dimakan ya Loli mic-nya ya. Aku puasa hari ini. Oh iya, Loli puasa apa? Puasa? Apa ya kak? Loh, kamu kan emang boneka, gak bisa makan tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Oh, ini Loli gak sarapan juga ya? Iya. Tapi kalau Kak Anissa sarapan gak, coba tanya. Kak, tadi sarapan apa? Kakak tadi sarapan telur mata sapi buatan dari ibu. Wah, telur mata sapi. Apa ada sapinya Kak Anissa? Sapinya di mana? Di TV. Sapinya di TV. Lihat Loli. Loli pakai kerudung warnanya pink ya. Terus pakai pita ya. Kak Vivi juga pakai ini. Tuh. Cantik Kak. Sama-sama cantik. Kak Anissa kan juga cantik. Iya. Terus Loli, kalau Loli lihat di belakangnya Loli tuh atau di belakangnya Kak Vivi tuh ada gambar perempuan. Kok mirip Loli ya? Jangan-jangan itu gambarnya Loli ya? Hah? Mirip gak sih? Coba lihat di belakang Kak Vivi ada, di belakang Loli ada. Oh iya nih Kak. Wah, aku bakalan jadi artis nih. Ya sekarang kan Loli juga tampil di YouTube. Iya, halo semuanya. Masya Allah, Loli kangen gak sama adik-adik semua? Kayaknya udah lama banget deh. Kalau Kak Vivi cek kayaknya terakhir Juni atau Juli 2024 loh. Sekarang udah mau 2026 baru main kesini. Iya bener banget Kak. Teman-teman masih ingat sama aku gak ya? Ingat gak ya? Ingat dong Loli, tapi adik-adik nggak inget wajahnya Loli karena waktu itu belum live YouTube.
Iya, coba dengar suara aku aja, Kak. Makanya sekarang ya, ini adik-adik pengen lihat wajahnya Loli kayak gimana langsung di YouTube ya adik-adik ya. Nah, Loli, ini kan besok mau hari ibu ya, 22 Desember. Loli ada kisah nggak buat adik-adik belajar bersama supaya sayang sama bundanya? Sayangnya setiap hari, nggak cuma besok aja. Ada, Kak. Nanti diceritakan sama Kak Nisa. Oh, Kanisa, bukan Loli yang cerita. Enggak, tapi aku nanti akan nyanyi, Kak. Loli nyanyi? Iya. Wah, nyanyi apa ya Loli kira-kira ya? Kak Vivi boleh nggak ikutan nyanyi? Boleh dong. Serius? Iya. Oke. Adik-adik semua, teman-teman semua juga boleh ikutan. Wah, seru nih. Tapi Loli nyanyinya masih nanti ya berarti ya? Iya, Kak. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu ya kisahnya ya dari Kak Anissa ya Loli ya. Coba Loli persilakan Kak Anissa dong. Dari tadi yang ngomong cuma Loli dong sama kita. Loli nih gantian. Ngomong loh, Kak. Hai adik-adik semua. Halo Kak Anissa. Kak Anissa sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah lama ya Kak Anissa nggak kesini sama Iya, Loli. udah lama sekali ya, Lama Loli ya. sekali Loli. Tapi kangen ya Kak Anissa juga sama adik-adik ya. Iya, kangen sama teman-teman di Suara Muslim ya. Masya Allah. Kids Vaganza. Betul, adik-adik boleh sapa nih Kak Anissa sama Loli di YouTube, boleh langsung komen ya di YouTube Suara Muslim TV, atau yang mau kirim voice note di WA juga boleh. Barangkali ya Kak Anissa ya, adik-adik ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk bundanya dan pengen didengar semua orang kalau dia sayang sama bunda. Boleh ya Kak Anissa ya? Boleh banget, Kak. Jadi minta tolong ya, minta tolong ayah, minta tolong bunda, kirim voice note catatan suara ke Suara Muslim ya di 0855 3938. Biasanya rame, ada adik Mariam, adik Hansa, terus habis itu ada adik Akila, adik Iza, adik Safa, adik Mariam, adik Zakia. Kak Vivi kalau sebutin satu-satu kayak absen di sekolah nanti Kak Anissa ya. Oke Kak Anissa, udah siap belum Kak Anissa untuk berkisah bersama adik-adik dan juga Loli? Siap dong, Kak. Loli siap mendengarkan kisah? Oke, siap. Silakan Kak Anissa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Adik-adik, tahukah kalian bahwa besok itu tanggal apa ya? Tanggal 22 Desember. Hari apa kira-kira ya? Itu loh, Kak. Hari Ibu. Bagus sekali. Ada hari yang istimewa ya. Hari Ibu. Nah, hari Ibu ini nggak hanya tanggal 22 Desember besok, tapi seterusnya juga termasuk hari Ibu. Kenapa, Loli? Ibu kan yang merawat kita. Oke, bagus. Yang merawat, yang menyayangi kita. Nah, sekarang coba tebak. Hari Ibu itu adalah apa? Hari yang dimana semua kesuksesan kita, semua keberhasilan kita berkat doa Ibu. Nah, di balik seorang pahlawan yang hebat, di balik seorang presiden yang hebat, nah, ada sosok yang apa? Menyukseskan. Nah, lebih tepatnya siapa? Adalah seorang ibu. Nah, Loli kira-kira Loli sayang nggak sama ibu? Sayang, Kak. Oke, bagus. Nah, Loli katanya mau nyanyi. Mau menyanyi sekarang? Boleh, Kak. Oke, coba nyanyi ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Udah, jangan banyak mangap-mangapnya ya. Oke, bagus. Dari lirikan tersebut, Kak Nisa bisa mengetahui ada apa?
bagai sang surya menyinari dunia. Nah, kalimat tersebut ada sebuah kisah ya. Coba didengarkan ya adik-adik. Nah, dengan sinar kehadirannya yang bisa menyinari dunia, nah, ada sebuah kisah yang perlu Loli dan adik-adik tahu. Nah, kata-kata yang bisa menjadi perisai dan doanya bisa menjadi sayap. Nah, coba tebak kisah ibu siapa ini yang begitu menginspirasi Loli. Jadi, kata-kata tersebut bisa menjadi perisai dan doanya bisa menjadi sayap. Nah, siapakah dia? Beliau adalah Ibu Hansa binti Amru. Nah, ibu ini sang penyemangat hati. Maksudnya seperti apa ya, Loli? Itu loh, Kak. Selalu bilang semangat, semangat, semangat. Oh, bukan itu, Loli. Itu juga bisa sih. Tapi yang membedakan adalah Hansa ini adalah seorang ibu yang dikenal sangat lembut hatinya. Namun memiliki mental yang luar biasa, Loli. Mentalnya kuat, seperti karang. Nah, hatinya sebening berlian dan sekuat karang. Nah, itulah penggambaran dari sifat Ibu Hansa binti Amru. Nah, dahulu kala di tanah Arab, Hansa adalah seorang ibu yang sangat pintar. Ia bisa mengubah kata-kata menjadi puisi yang sangat indah. Jadi saat di bangsa Arab tersebut, nah, Ibu Hansa ini terkenal dengan syair-syairnya yang begitu menyentuh hati, Loli. Nah, tapi kehebatannya bukan pada di lidahnya, melainkan di hatinya, Loli. Nah, seperti apa? Nah, dengerin ya. Nah, Hansa ini memiliki 4 orang putra. Ia sangat menyayangi mereka sejak masih bayi. Al-Hansa yang mempelajari mereka, yang mengajari mereka cara berjalan, cara berbicara dengan sopan, menjaga sholat 5 waktu. Nah, dan yang paling penting, cara menjadi anak yang jujur dan berani, Loli. Nah, seperti ibu umumnya, bahwa Hansa itu apa? Merawat anaknya seperti ibunya. Nah, apa yang membedakan antara Ibu Hansa dengan ibu pada umumnya? Nah, ini sangat menarik, Loli. Suatu malam, saat apa ya, Loli? Kira-kira saat malam itu sunyi. Iya, benar. Saat malam sunyi. Masa malam ramai? Nah, saat malam sunyi, pada suatu hari di mana sebuah perjuangan besar akan dimulai, keempat putra Hansa sudah tumbuh dewasa. Tibalah mereka harus pergi untuk membela kebenaran. Saat itu mulai terjadi perang. Nah, apakah Ibu Hansa sedih atau mencegah anaknya untuk tidak ikut berperang atau bahkan melarangnya? Nah, pasti tentu tidak, Loli. Nah, Hansa ini justru mengumpulkan mereka berempat sambil memandang mata anaknya. Mereka apa, Loli, kira-kira? Nah, mereka berbaris dengan gagah dan tak gentar. Hansa berkata dengan lembut dan mantap untuk menyemangati anak tersebut. Nah, putra-putranya 4 itu, nah seperti apa ya kira-kira? Nah, seperti ini. Anak-anakku tersayang, Ibu sudah merawat kalian dengan penuh cinta. Ibu ingin kalian tahu bahwa membela kebenaran adalah hal yang paling mulia. Jangan takut, jangan ragu. Pergilah dengan gagah berani. Karena Allah bersama orang-orang yang tulus, orang-orang yang berani. Nah, itulah kata-kata ibunya yang masuk ke dalam hati 4 putranya. Mereka menjadi apa? Semangat yang membara, tidak takut untuk pergi berperang, Loli. Oh, seperti itu ya, Kak? Iya, mereka pun pergi ke medan perang
bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa berani. Berani untuk memperjuangkan agama Allah. Seperti itu, Loli. Oh, gitu ya, Kak. Iya dong. Nah, dengan senyum yang ikhlas, dengan senyum yang tanpa rasa takut. Nah, ibu mereka siapa? Khansa binti Amru ridho dan ikhlas untuk anak-anaknya berangkat berjuang di medan perang. Seperti itu. Wah, Masya Allah. Jadi Ibu Hansa ini ya Kak Anissa ini mendukung 4 putranya untuk ikut berperang bersama Rasulullah kah seperti itu? Iya, benar. Oh, dan luar biasa ya. Ternyata Ibu Hansa ini juga menyemangati putra-putranya supaya berani, supaya tulus menjalankan perintah ikut perang itu ya. Iya, benar sekali, Masya Kak. Allah, seneng ya kalau kita punya bunda-bunda yang selalu mendukung kita ya Kak Hansa. Iya. Nah, adik-adik penasaran nggak ya kira-kira bagaimana kisah kelanjutannya nih Kak Hansa? Kak Hansa, Kak Anissa, jadi Kak Hansa ya, Bunda Hansa sama 4 putranya, betul ya Kak Anissa Benar ya? sekali. Nah, adik-adik penasaran gimana kisah lanjutannya Bunda Hansa binti Amru, ibu sang penyemangat hati? Jangan kemana-mana ya, duduk yang manis. Loli, Kak Anissa dan juga Kak Vivi akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Kiss Vaganza, Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Kids Faganza. Masya Allah, adik-adik solih-soliha, ayah dan juga bunda masih menyimak ya YouTube Suara Muslim TV ataupun yang menyimak di radio 93,8 FM. Masih bareng Kak Vivi. Ada siapa di sana? Lali. Ada Lali, terus ada siapa lagi? Ada Kak Nisa. Halo Kak Nisa, kita bertiga ya perempuan-perempuan, yang laki-laki hanya satu, Kak Azhar ya videografernya. Adik-adik, di pagi hari ini kita masih melanjutkan kisah. Coba Hansa ingat judul kisahnya apa? Kok Hansa Hansa lagi? Lali ingat gak judul kisahnya apa? Ingat dong Kak, Apa coba? Kansa binti Amru, ibu sang penyemangat hati. Masya Allah, ibu-ibu kita juga seperti itu ya Loli ya, menyemangati kita selalu. Nah, dari Ibu Hansa binti Amru ini Loli, tadi Kak Anissa sudah cerita bagaimana kisahnya Bunda Hansa ini menyemangati 4 putranya untuk jadi orang yang tulus, orang yang berani, gak takut untuk ikut perang. Beliau ridho, beliau ikhlas untuk anak-anaknya. Nah, Loli, kira-kira kisah kelanjutannya seperti apa ya perjalanan dari Ibu Hansa binti Amru ini? Loli tahu nggak? Nggak tahu. Ya, Kak. coba tanyain. Iya Kak, gimana kelanjutannya? Penasaran nih. Oke, baik. Penasaran ya? Adik-adik juga penasaran? Nah, dengarkan ya. Tadi setelah 4 putra dari Ibu Hansa binti Amru berperang. Nah, setelah perjuangan mereka telah usai berperang, seorang utusan datang menemui Hansa dengan suara bergetar. Utusan itu berkata, "Wahai Hansa, ke-4 putramu, mereka semua telah gugur. Semua telah gugur sebagai syuhada. Mereka gugur sebagai syuhada." Nah, adik-adik bayangkan, ibu kehilangan 1 anak saja sudah sedih. Anaknya sakit pun juga sedih. Nah, apalagi Ibu Hansa ini ditinggal gugur sebanyak berapa tadi putranya Loli? 4. Iya, benar 4 putranya meninggal. Nah, bagaimana perasaan Ibu Hansa Loli? Pasti sedih, Kak. Nah, tapi Hansa ini justru menunjukkan apa? Keteladanan yang luar biasa. Ia menarik nafas dengan panjang, menatap langit dan berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memuliakan aku dengan menjadikan anak-anakku sebagai pejuangmu. Aku hanya ingin satu, kumpulkan kami semua di dalam surgamu nanti." Nah, Masya Allah. Jadi 4 putra Hansa ini syuhada. Apa itu syuhada, Kak? Mati di jalan Allah. Jadi itu adalah mati yang mulia. Loli, semua orang pasti juga ingin matinya mulia. Nah, jadi adik-adik, Hansa ini mengajarkan kita bahwa cinta ibu itu sangat luas. Ia tidak hanya ingin anak-anaknya senang di dunia saja, tapi ia ingin keluarganya berkumpul lagi di surga. Nah, Loli, ada pepatah dari Imam Syafi'i. Nah, seperti apa? Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu.
Maksudnya apa, Kak? Nah, maksudnya apa? Di hati kita harus apa? Selalu ada akhirat, karena akhirat itu kekal, abadi, selamanya. Nah, dunia hanya di genggaman tangan kita saja. Dan di pelupuk mata kita harus ingat bahwa akan selalu ada kematian yang tiba sewaktu-waktu. Jadi kita harus mempersiapkan Loli, bekal kita untuk di akhirat. Kalau misalkan ibu mau bilang, Loli, ayo bangun, sholat subuh. Nah, kamu Loli jangan bilang, Sek ma, nanti dulu ma. Nah, gak boleh ya. Kenapa? Kita harus selalu menjalankan perintah Allah. Ingat akhirat, ingat akan selalu ada kematian yang selalu datang tiba-tiba adik-adik. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan Loli disuruh mama, Loli, tolong bantu mama bersihkan ruang tamu, misalkan seperti itu. Nah, apa jawabannya Loli? Bentar, Ma. Loh, kok bentar? Gak boleh seperti itu ya, adik-adik ya. Loli, kamu harus jadi anak yang berbakti, Loli. Ya, oke. Hikmah dari cerita itu apa? Ibu adalah madrasah kita. Nah, apa yang diajarkan ibu itu adalah hal kebaikan untuk kita semua. Segala kebaikan yang kita lakukan adalah hasil dari didikan dan doa ibu. Kamu tahu nggak, Loli? Kalau saat malam hari, saat Loli tertidur, ibu Loli pasti bangun. Untuk apa? Untuk sholat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga Loli didoakan jadi anak yang solihah, anak yang berbakti. Seperti itu. Nah, doa ibu itu, kata-kata ibu itu bagai perisai. Yang apa? Bisa langsung menuju ke langit. Langsung tembus kepada Allah, Loli. Nah, seperti itu, Loli. Nah, selanjutnya kita harus berani karena benar. Nah, saat Loli di sekolah nanti, adik-adik di sekolah nanti harus berani ya kalau apa? Dalam hal kebenaran. Misalkan saat ujian. Nah, kamu mengingatkan temanmu untuk mengerjakan dengan jujur. Nah, temanmu marah. Kamu gak boleh takut. Kamu harus apa? Berani dalam membela kebenaran. Seperti itu, Loli. Nah, seperti putra-putra dari Ibu Hansa yang berani berperang untuk apa? Membela di jalan Allah. Seperti itu. Nah, sayang ibu itu bukan berarti harus terus bersembunyi di balik kata ibu. Nah, misalkan seperti apa, Loli? Misalkan kamu berbuat salah terus kamu mengadu kepada ibu. Nah, ibu bukan berarti saat memarahimu bukan berarti ibu tidak sayang sama Loli. Tapi itu bentuk apa? Bentuk kasih sayang ibu agar Loli menjadi apa? Anak yang selalu benar, selalu berada di jalan yang lurus. Seperti itu. Kemudian, apa yang terakhir, Loli? Ibu sudah cinta sejati adalah doa. Nah, yang tadi Kak Nisa beritahu ya, ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kita, bahkan saat kita tidak melihatnya. Seperti itu, Kak. Nah, Loli, bagaimana cerita dari Ibu Kansa? Keren, aku jadi sayang sama ibu. Masya Allah. Loli sayang sama ibu, jangan cuma hari ini sama besok waktu hari ibu ya. Kalaupun hari ibunya udah selesai, harusnya Loli masih sayang sama ibu karena kasih ibu kan sepanjang masa. Harusnya kasih sayang anak kepada ibu juga sepanjang masa. Hehehe, iya Kak. Bener ya, sayangnya nggak cuma hari ini sama besok ya. Siap Kak. Oke, Masya Allah. Adik-adik di rumah gitu juga ya Kak Anissa ya. Jangan cuma waktu hari ibu aja ibunya dipeluk, disayang, tapi setiap hari juga disayang. Betul ya Kak Anissa ya? Betul sekali Kak. Nah, di hari ibu ini nanti ya Kak Anissa akan memberi satu tantangan untuk adik-adik semua. Challenge. Apa tuh?
dikasih PR ya, kasih tantangan sama Kak Anissa Iya dong, adik-adik. Kak. Wah, penasaran gak ini kira-kira tantangannya apa ya dari Kak Anissa ya untuk adik-adik semua spesial Hari Ibu. Dan juga ini Kak Anissa, kira-kira ya Kak Anissa ya, ini ada hubungannya nggak ya sama kita sebagai seorang anak, apa ya yang bisa kita berikan kepada ibu kita? Kan kita pengen balas ya apa yang sudah ibu berikan, kasih sayangnya, cintanya, perhatiannya sama kita sebagai anaknya. Kalau kita bisa membalas, kira-kira gimana ya caranya ya Kak Anissa ya? Nah, itu nanti ya. Oke, siap. Kalau adik-adik penasaran, Kak Anissa akan kasih cara-cara supaya kita bisa berbakti kepada ibu, sayang kepada ibu atau bunda kita di rumah. Sama tadi nanti challenge dari Kak Anissa untuk kita semuanya termasuk Loli dan juga Kak Vivi sama Kak Aser yang ada di studio. Oke adik-adik, penasaran seperti apa? Tetap duduk yang manis ya. Kak Anissa, Loli, dan juga Kak Vivi akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Kiss Vaganza, Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Masih mendengarkan Kids Faganza. Masya Allah, adik-adik, ayah, bunda, Loli, dan juga Kak Anissa nggak kerasa nih udah mau selesai aja kita nemenin adik-adik di pagi hari ini. Iya. Iya, jadi Loli harus pulang udah habis ini nggak nemenin adik-adik lagi. Nanti ketemu lagi nih, Kak. Serius, kalian kesini lagi ya? Siap. Oke, Loli coba Loli tanya Kak Anissa. Tadi katanya Kak Anissa mau kasih challenge buat adik-adik tentang mungkin sebelum challenge-nya apa, kira-kira memang apa sih Kak Anissa, Loli yang harus kita lakukan di hari ibu ini buat menunjukkan sayangnya kita sama bundanya kita, mamanya kita, terus ada yang manggilnya Umi, Ama, semua panggilannya beda-beda Loli. Loli coba tanya ke Anissa, kira-kira kita harus apa Kak? Gitu coba. Kak, apa sih yang harus kita lakukan di hari ibu ini? Wah, iya nih ya. Nah, Loli, kita dan adik-adik semua, yuk kita jadi putra-putri Kansa yang modern. Dengan cara apa ini? Pertama, kita harus mendengarkan nasihat ibu. Nah, apapun yang ibu bilang, apapun yang ibu perintahkan, nah kita harus mentaatinya, menurutinya, seperti itu. Yang kedua, kita tidak boleh cengeng, tidak boleh gampang menangis. Nah, kita harus apa? Jadi anak yang kuat, pribadi yang tangguh. Jika jatuh atau gagal, nah bangkit dan coba lagi, Loli. Oh, seperti itu. Iya, dan yang terakhir, apa? Kita juga harus menjaga saudara, ikatan saudara, tidak bertengkar. Misalkan punya adik, nah jangan diusilin, jangan diajak bertengkar, seperti itu. Nah, sekarang adik-adik semua. Nah, ini ya, ada challenge tantangan kecil dari Kak Nisa. Nah, apa kira-kira? Penasaran? Pertama, Kak Nisa ada challenge nih untuk adik-adik. Seperti apa? Pertama, operasi bantuan kilat di hari ibu ini dan seterusnya tanpa disuruh oleh ibu, bantulah ibu melakukan satu hal kecil. Misalnya, membuang sampah, menyapu, mencuci piring, nah, cuci baju sendiri. Nah, adik-adik sudah cuci baju sendiri, apa masih dicucikan sama mama bunda ya? Nah, itu ya bantuan secara kilat tanpa disuruh, kita harus apa? Membantu, harus peka. Kemudian yang kedua, bisikan kata sayang kepada mama bunda. Misalkan, bisikan kata sayang dan peluk erat. Misalkan, terima kasih sudah menjadi penyemangatku, Mama. Seperti itu. Aku ingin kita sama-sama di surga nanti. Nah, peluk dan cium Mama. Seperti itu. Pasti Mama akan meleleh. Nah, kemudian yang terakhir adalah doa rahasia. Sebut nama ibu, nama ayah dalam doa setiap hari, saat setelah sholat, saat mau tidur. Nah, di setiap keadaan doakanlah ayah dan ibu. Nah, mintalah kepada Allah agar apa, Loli? Ibu selalu sehat, selalu bahagia, dimudahkan segala urusannya. Seperti itu. Nah, jangan lupa. Biasanya kalau ibu bahagia, biasanya nanti akan dapat apa? Dapat uang saku. Nah, Siapa yang nggak pengen dapat uang saku ya Kak Anissa ya? iya, pasti semuanya ingin ya, Kak ya. Mm-mm. Nah, seperti itu Loli. Nah, adik-adik semua dan Loli sudah siap belum? Challenge dari Kak Nisa. Mudah loh. Wah, Udah. ada 3 ya Kak Anissa ya? Iya, Mm-mm. ada tadi operasi bantuan secara kilat. Bisikan kata sayang dan peluk erat mama. Yang ketiga, doa rahasia. Seperti itu.
Oke. Nah, kemudian Kak Anissa punya puisi untuk Bunda. Nanti coba sampaikan juga ya ke Bunda ya, adik-adik semua. Siap Kak Anissa. Tadi Loli sudah nyanyi, sekarang Kak Anissa puisi. Iya. Oke, silakan. Oke, baik. Puisi untuk Bunda. Ibu, tanganmu yang lembut adalah tempatku berpulang. Doamu yang tulus adalah perisai dalam hidupku. Seperti Alkansa yang mendidik putra-putranya, engkau mendidikku dengan sabar tanpa lelah. Terima kasih Ibu atas cinta yang seluas samudra. I love you Ibu. I love you too. Nah, oke. Keren sekali ya puisinya, Loli. Nah, selamat Hari Ibu untuk semua ibu hebat di dunia. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang membanggakan hati ibu kita, seperti putra-putri dari Alkansa. Saya, Kak Anissa dan Loli. Nah, sekian dari cerita saya, Kak Vivi. Masya Allah, terima kasih Kak Anissa dan juga Loli. Loli, Kak Anissa, ini ada yang nyapa nih, tapi yang disapa cuma Loli. Ada Kak Ristria Hertaning Tias 3267. Halo Loli. Halo, Kak. Kok Loli doang yang disapa ya Kak Anissa ya? Iya nih. Padahal ada Kak Anissa sama Kak Vivi di sini ya. Terus ada juga Kak Fitri katanya menyapa juga. Terima kasih. Baik. Nah, Kak Anissa, Loli, adik-adik kalau ini kan libur sekolah ya. Terus pengen banget nih belajar supaya bisa berkisah kayak Loli sama Kak Anissa. Caranya gimana? Ada nggak sih tempat buat belajar gitu Kak Anissa? Ada dong. Mm-mm. Nah, Kak Anissa bisa berkisah seperti ini sama Loli. Nah, ikut PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Seperti Oke, itu. Masya Allah. Itu dari umur berapa Kak Loli biasa? Kak Anissa loh, juga Loli. Kak Anissa sama Loli itu dari umur berapa teman-teman yang bisa ikutan? Kalau misalnya masih kecil nih, masih SD kelas 1 gitu bisa nggak? Bisa, Hmm, bisa banget. Ada dari umur saat SD, saat TK Oke. juga boleh. Nah, itu Oh. kids ya. Jadi Mm-mm. bercerita kids gitu. Oke, jadi ada yang kids, ada yang dewasa. Iya. Oke. Ya bener banget. Kegiatannya apa aja biasanya Kak Anissa? Biasanya setiap 2 minggu sekali Mm-mm. itu. Nah, itu kita berkumpul misalkan di Taman Flora. Nah, kemudian kita berkumpul, kemudian ada dari Kak Ilmi atau Kak Rozak Oh. itu memberikan cara-cara untuk bercerita seperti itu. Nah, kemudian akan ada praktek satu-satu, Kak. Oh, seru ya. Iya. Semisal adik-adik pengen ikutan ya ke Anissa tapi belum punya boneka, boleh nggak? Boleh. Jadi bercerita tidak hanya dengan media boneka saja, dengan tanpa boneka, bahkan misalkan dengan sedotan atau benda-benda di sekeliling kita. Mm-mm. Nah, itu bisa jadi alat untuk cerita, Kak. Oh, jadi nanti diajarin ya Kak Anissa ya. Iya, Jadi benar nggak banget. selalu pakai boneka. Iya. Kalaupun belum punya, nggak apa-apa, ikutan dulu aja gitu ya Kak Iya. Anissa ya. Bisa mengisi liburan juga bareng kakak-kakak dari PPMI belajar. Nah Kak Anissa, Kak Vivi sempat denger tuh ada Sintesa, Sinau Intensif Berkisah. Nah itu apakah masih ada Kak Anissa? Masih ada, cuma kurang 1 pertemuan saja. Jadi itu Oke. tentang apa? Diajarkan bercerita dari dasarnya sampai apa loh, Lia? Sampai bisa? Ya, sampai bisa. Misalkan dari apa saja saat berkisah yang harus kita isi. Misalkan dari ice breaking, dari tepuk Oh. nyanyian, kemudian cara menggunakan suara, cara menggunakan media boneka, tanpa Oke. media boneka. Nah, bulan depan insya Allah akan
ada wisudanya Oh, untuk Masya peserta Allah. Sintesa. Jadi habis belajar bareng di wisuda gitu ya. Iya. Kak Anissa, seru banget nih adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau bergabung bersama dengan PPMI gitu ya, untuk ayah bundanya juga boleh ya Kak Anissa ya. Boleh banget. Boleh banget belajar bersama. Ini dakwahnya nggak cuma ke anak-anaknya, mungkin juga bisa ke lingkungan sekitar gitu ya. Langsung hubungi Kak Ilmi PPMI di 0851 0304 0857 0851 0304 0857. Kalau kelewat minta tolong aja ayah bunda untuk WA Suara Muslim ya. Atau untuk yang PPMI Kids bareng Kak Ani di 0821 3934 0446 di 0821 3934 0466. Baik, wah luar biasa nih adik-adik, bisa langsung ikut bergabung ya, belajar bersama. Nanti insya Allah juga ketemu sama Loli sama Kak Anissa. Iya. Insya Allah. Kak Anissa, sebelum pamitan sama Loli sebelum pulang nih, ada nggak mungkin pesan-pesan dari Loli, dari Kak Anissa untuk adik-adik semuanya yang mendengarkan kita di pagi hari ini? Oke, baik. Nah, pesennya ya, selamat Hari Ibu untuk semua ibu hebat di dunia. Nah, aku ibu, bunda juga ibu. Nah, kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, semoga kita bisa menjadi ibu seperti Ibu Hansa binti Amru yang semangatnya luar biasa, sabarnya, dan ketangguhannya dalam mendidik anak-anak untuk menjadi yang lebih hebat, yang lebih taat, seperti itu, Kak. Masya Allah, itu ya adik-adik ya pesennya dari Kak Anissa dan juga Loli untuk semua adik-adik yang menyimak di pagi hari ini. Untuk Loli dan juga Kak Anissa, sehat selalu ya. Amin. Semoga bisa jumpa lagi main-main ke sini dan berkisah lagi bareng adik-adik dengan tema menarik lainnya. Siap? Siap. Terima kasih Loli dan juga Kak Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Baik adik-adik yang solih-solihah, ayah dan juga bunda, demikian ya kisah yang dibawakan oleh Kak Anissa dan juga Loli tentang Hansa binti Amru, ibu sang penyemangat hati. Nah adik-adik jangan lupa ya, seperti yang disampaikan Kak Anissa, ada challenge nih untuk bantu ibu kita dengan melakukan hal kecil, buang sampah, menyapu dan sebagainya. Bisikan kata sayang, kasih pelukan, kasih ciuman, dan jangan lupa doakan bunda kita adik-adik. Baik adik-adik, Kak Vivi harus pamit nih, karena setelah ini bunda-bunda nih akan ditemani oleh Kak Ica Amalia dalam Jelita Jendela Inspirasi Wanita. Ada videografer Kak Azhar dan juga Kak Vivi pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih adik-adik Soli-Solihah, ayah dan bunda sudah bergabung dalam Kid Faganza. Kid Faganza.